Dia insya Allah dosen tetap di program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, yaitu menjelaskan tentang proses DIA Delivery Interaction Assessments pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Bakteriologi 2. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang mendukung visi keilmuan program studi, yaitu menghasilkan tenaga teknologi laboratorium medis yang unggul dan profesional dalam diagnostik molekuler menuju global tahun 2024. Pada akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa memperoleh kompetensi atau capaian pembelajaran, antara lain mahasiswa mampu menjelaskan tentang bahan atau spesimen untuk identifikasi bakteri, mampu melakukan pembuatan media bakteri, dan menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang terkait dengan penggunaan media. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang tujuan dari uji biokimia bakteri, kemudian juga mampu menjelaskan tentang bakteri Staphylococcus, Streptococcus, Escherichia coli, Klebsiella, Salmonella, Shigella, Vibrio, Pseudomonas, Bacillus proteus, Enterococcus, Caranobacterium bakteri, dan Enterobacteriaceae gram positif. Dalam pembelajaran ini juga mahasiswa mampu mempersiapkan dan membuat media uji biokimia dan melakukan uji biokimia seperti uji katalase, koagulase, dan DNase. Uji fermentasi karbohidrat, uji SIM, H2S, uji TSIA, uji sitrat, dan uji MRPV. Untuk mencapai kompetensi pembelajaran, mata kuliah Bakteriologi 2 diperlukan beberapa bahan kajian yang terbagi dalam 14 kali pertemuan. Bahan kajian tersebut antara lain bahan sampel yang digunakan dalam pemeriksaan bakteri, persiapan untuk pembuatan media uji biokimia, dan prinsip-prinsip yang terkait dengan penggunaan media. Bakteri Staphylococcus mengenai sifat struktur spesies Staphylococcus, kemudian bakteri spesies Streptococcus sebagai penyebab penyakit, pengelompokan Streptococcus alpha hemolitik dan non-hemolitik, Escherichia, spesies Escherichia, karakteristiknya sifat biokimia yang digunakan untuk memisahkannya dari kelompok Enterobacteriaceae lainnya, dan contoh penyakit yang disebabkan, kemudian bakteri Klebsiella, Salmonella, Shigella, Vibrio, bagaimana karakteristik dari bakteri dan sifat biokimianya, lalu bakteri Pseudomonas, bakteri Bacillus cereus sebagai penyebab keracunan makanan, bakteri Neisseria gonorrhoeae dan Neisseria meningitis sebagai anggota paling penting dari genus Neisseria. Juga membahas tentang bakteri Enterococcus sebagai penyebab infeksi pada saluran kemih, terutama pada pasien rawat inap, bakteri Corynebacterium diphtheria sebagai penyebab penyakit difteri, Enterobacteriaceae gram negatif, dan uji biokimia. Sistem perkuliahan mata kuliah antara lain dengan pembelajaran di kelas melalui diskusi perkuliahan tatap muka selama kurang lebih 50 menit, kemudian kegiatan praktikum di laboratorium selama kurang lebih 340 menit, memberikan penugasan terstruktur selama 60 menit, dan belajar mandiri dengan merangkum materi selama 60 sampai dengan 120 menit. Pada saat perkuliahan, saya menerapkan metode pembelajaran yang kreatif, interaktif, dan komunikatif dengan metode SCL atau Student Centered Learning, di mana menjadikan mahasiswa sebagai subjek dalam pembelajaran bukan sebagai objek. Ada beberapa pendekatan metode pembelajaran, yaitu Self-Directed Learning, yaitu memberikan tugas membaca dan membuat rangkuman, Contextual Learning, yaitu pembelajaran dengan tanya jawab, lisan dengan mahasiswa, dan Small Group Discussion, yaitu mahasiswa dibagi ke dalam beberapa kelompok. Selanjutnya saya menjelaskan terkait interaksi mahasiswa pada saat pembelajaran. Interaksi diterapkan antara lain komunikasi langsung maupun dengan media elektronik melalui telepon, WA, email, dan aplikasi Siakat untuk proses presensi dan pengisian jurnal perkuliahan, dan aplikasi Google Classroom untuk mendownload materi dan penugasan ataupun kuis. Untuk asesmen, prosesnya bersifat objektif berdasarkan indikator dan kriteria yang telah ditetapkan dan disosialisasikan dengan mahasiswa. Bobot penilaiannya adalah 40% penilaian pengetahuan atau teori, baik itu UTS dan UAS, lalu 20% penugasan. 60% penilaian praktik. Penilaian mata kuliah untuk mengukur kemampuan pengetahuan terdiri dari UTS, UAS, menggunakan soal PICNET dengan CBT.
untuk mengukur keterampilan mahasiswa menggunakan ujian praktik dan respons di akhir dengan menggunakan job sets pada penilaian setiap parameternya. Penilaian proses pembelajaran dengan kuis melalui classroom dan rubrik pada saat kegiatan presentasi kelompok dan nilai tugas dari pembuatan makalah. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai pembelajaran lagi mengenai Staphylococcus ya, spesies Staphylococcus. Jadi dalam praktik bakteriologi, dalam bakteriologi salah satunya adalah Staphylococcus ini menyebabkan infeksi. Ya. Terus saya akan menjelaskan sedikit tentang Staphylococcus. Staphylococcus sendiri diklasifikasikan dalam taksonomi atau klasifikasian bakteriologi, ini termasuk dalam ordo Olibacteriales. Kemudian termasuk dalam family Micrococcacea. Jenisnya adalah Staphylococcus. Banyak jenis ya, banyak spesies Staphylococcus itu ada Staphylococcus aureus, kemudian epidermidis dan Saprophyticus. Ini 3 spesies yang sering kita temukan, yang sering kita pelajari, dan mungkin nanti akan mudah kita temukan. Tapi untuk spesies Staphylococcusnya sendiri itu banyak sekali sebenarnya. Kenapa dikatakan stabil? Karena dia berbentuk buah anggur. Saat kita praktek lihat di bawah mikroskop, udah dapat? Udah kemarin waktu pewarnaan gram ya, udah dapat ya. Jadi bentuknya seperti buah anggur, dia kokus. Jadi Staphylococcus berasal dari kata stabil dan kokus ya. Kokus artinya berbentuk bulat, kemudian stabil sendiri berbentuk seperti buah anggur. Jadi dia khasnya itu bergerombol. Kemudian ini merupakan normal flora pada kulit dan selaput badan manusia. Dia bisa menyebabkan infeksi pada manusia dan juga hewan. Jadi bukan hanya kita saja, tapi juga hewan ya bisa ditemukan. Kemudian dia juga membuat enterotoksin yang merupakan penyebab keracunan makanan. Kadang-kadang ada beberapa makanan yang terpapar atau terkontaminasi oleh Staphylococcus, dia akan mengeluarkan racun ya, yang bersifat exotoksin atau enterotoksin. Nah itu yang akan menyebabkan terjadinya keracunan pada makanan. Yang pertama adalah Staphylococcus aureus ya. Ini merupakan penyebab penyakit pada manusia. Tanda-tandanya khas sekali. Biasanya terjadi peradangan atau nekrosis, kemudian ada yang membutuhkan akses. Kalau mau gampangnya lihat di jerawat. Saya udah pernah bilang ya. Jadi kalau misalnya kita praktik, mau coba cari-cari tuh hapus-hapusan jerawatnya nanti kelihatan gitu ya. Merupakan penyakit juga yang bersifat sporadik. Untuk menegakkan diagnosanya, biasanya kita melihat perbedaannya berdasarkan sifat-sifat biokimianya. Jadi kalau untuk menegakkan diagnosa Staphylococcus, kita bisa lihat dari klasifikasinya. Kemudian ada morfologinya, ya. Jadi klasifikasi tadi ya, taksonomi berdasarkan taksonominya, dari family, ordo, genus, spesiesnya, dari sifat morfologinya, bentuknya. Bakteri ada berbentuk bata, ada yang berbentuk kokkos ya. Kemudian ada juga yang berbentuk spiral ya, macam-macam bentuknya. Lihat berdasarkan sifat pertumbuhan, bagaimana sifat pertumbuhannya, lalu bagaimana sifat biokimianya, lalu ada struktur antigen, metabolit kuman, patogenitasnya, kemudian bagaimana cara pengobatan dan menegakkan diagnosa bakterinya, dan terakhir bagaimana resistensinya atau daya tahan terhadap lingkungannya. Untuk morfologi dan identifikasi, dia berbentuk sferis atau bulat ya, dia berbentuk kokas, tapi dia nggak sempurna. Jadi kalau misalnya bulat gitu ya, dia tuh agak sedikit ada kayak cekungan. Dan kalau misalnya kita lihat dalam mikroskop itu kelihatan, jadi bulatnya nggak sempurna. Kemudian bergerombol dalam susunan yang tidak teratur, diameternya 0,8 sampai 1 mikron. Kalau kita ambil sediaan langsung dari tanah ya, kita akan lihat di bawah mikroskop. Dia sediaan dari tanah, kita biarkan, kemudian kita lihat dengan warna merah, dia akan tersusun sejenis apa? Dia akan
terlihat sendiri-sendiri. Kemudian ada juga yang berpasangan, bergerombol, berbentuk gerombol, kemudian membentuk rantai pendek. Morfologi lainnya dia tidak bergerak. Jadi kalau kayak salmonella dia bergerak ya, ada flagel, tapi kalau Staphylococcus tidak bergerak. Kemudian dia tidak juga memiliki spora dan bersifat gram positif. Kemudian pertumbuhan dia tumbuh baik dalam kaldu biasa pada suhu 37 derajat Celcius ya. Kemudian suhu pertumbuhannya biasanya bisa ditanam pada suhu 15 sampai dengan 40 derajat Celcius ya. Jadi pada suhu 15 derajat pun dia akan tumbuh gitu. Hanya kadang-kadang kalau kita biarkan kemudian kita tanam aja pada suhu ruang itu 25 derajat ya, dia akan tumbuh gitu. Dia juga bisa tumbuh pada suhu 40 derajat Celcius. Tetapi optimumnya tumbuh pada suhu 35 sampai 37 derajat Celcius. Tumbuh baik dan khas pada suasana aerob dan anaerob fakultatif. Jadi dia walaupun tidak ada udara dan ada udara yang banyak, dia akan tumbuh dengan baik sekali gitu ya. Hanya kalau misalnya pada biarkan bakteri, kita pengen lihat nih perbedaannya, bagaimana dia tumbuh pada suasana aerob kalau yang banyak oksigen ya, kemudian bagaimana dengan suasana anaerob. Kita akan lihat bisa tumbuh nggak, bisa kita gunakan cungkup biasanya ya, jadi masukin ke dalam cungkup, kemudian masukin ke dalam inkubator, kemudian kita lihat setelah 24 jam bagaimana pertumbuhannya. Nah ini juga bisa digunakan untuk melihat adanya hemolise. Jadi kalau dia terbentuk hemolise, kemas Staphylococcus pada media agar, dia akan terbentuk hemolise zona jernih ya. Bagaimana melihat hemolisenya? Bersifat anaerob fakultatif, dapat tumbuh dalam udara yang mengandung hidrogen dengan pH pertumbuhan optimumnya adalah 7,4 gitu ya. Untuk pertumbuhan dan perlindungannya akan terlihat berbentuk koloni bulat, diameternya 1 sampai 2 mm biasanya. Itu pada agar darah ya. Permukaannya cembung, ya seperti apa? Kayak putih susu gitu ya, agak buram. Kemudian konsistensinya dia agak sedikit lunak, jadi saat kita temukan koloninya dia agak lunak gitu ya. Kemudian pada agar darah juga koloni akan dikelilingi zona hemolisis itu pada varietas tertentu ya, di pada spesies tertentu. Koloni juga sangat yang sangat mudah juga tidak berwarna. Kemudian warna khasnya kalau untuk aureus itu akan berwarna kuning. Jadi khasnya itu putih-putih agak kuning gitu kalau pada media beragar. Tapi kalau algus dan epidermidis dia akan berwarna seperti putih-putih gitu ya, putih-putih gitu. Nah ini kalau Staphylococcus aureus ya, dia akan membentuk hemolisis, yaitu tipenya beta hemolisis. Jadi kita akan melihat tuh koloni putih dengan zona ya. Apalagi kalau tadi disuntuk saya bilang ya, jadi nilai kadar oksigen yang kita kurangi, kita tutup, masukkan medianya di kalau koloninya kita tapi ditusuk dengan osek, kemudian kita sukuk, kita masukkan ke dalam kalau kita tidak punya sukuk ya, bisa kita masukkan ke dalam kaleng pembuat, lalu ditutup dengan menggunakan kain, bisa membungkus warna hitam. Kemudian diinkubasi. Nah itu salah satu saraf kita. Dikasih lilin dulu ya. Jadi dikasih lilin, nanti ditutup. Kalau kaleng pembuatnya, nanti dia akan mati lilinnya. Nah itu salah satu cara untuk memberikan kadar CO2, meningkatkan kadar CO2 ke dalam tempat sumbunya. Pada media selektif mikroorganisme ya bisa ditambahkan kuning telur, maka koloninya akan terbentuk berwarna hitam karena dia mampu mereduksi kuning telur. Kemudian pada media MSA atau manipulasi agar itu dia akan dengan pH 7,2 koloninya akan berwarna kuning. Jadi koloninya akan berwarna kuning. Kemarin waktu pas itu kelihatan ya, ada ya. Jadi koloninya akan berwarna kuning disertai zona kuning. Jadi medianya akan berubah warna.
Itu karena adanya indikator fenolret atau memang netral yang akan berubah menjadi warna asam. Jadi dia mampu memfermentasi manitol ya. Dia mampu memanfaatkan manitol sebagai sumber energinya pada media MSA. Kemudian dalam suasana anaerob ya, pada kadar biasa ya tidak konsumen ya, biasanya pada kadar juga ada pembentukan pigmen tersebut sehingga dia tidak terlalu jelas ya. Tapi bila kalau dipindahkan pada agar biasa pada suhu kamar itu pembentukan pigmen juga santai bisa terlihat kalau ada media beralga, media MSA gitu ya. Staphylococcus biasanya tahan berbulan-bulan. Jadi kalau misalnya dalam lemari es maupun suhu kamar kita menyimpan makanan ya, dan kan yang bukan racun ya, ada kuman ini kita simpan dalam lemari es itu akan tetap tahan lama tahannya di dalam kulkas. Kemudian pada benang kertas kain dia bisa tahan 6 sampai 14 minggu. Kalau misalnya kita kuman yang boleh mikir-mikir gitu ya, sudah kita pakai apa? Jilbab, dia tahan tuh sampai 6 sampai 14 minggu. Kemudian kalau dalam zat kimia, kalau kita mau steril kan, kita bisa gunakan bleeding pinjol 2% ya, karena hilangnya akan mati ya dalam waktu 1 menit. Kemudian dengan menggunakan H2O2 dia akan tidak mati dalam waktu 3 menit. Kemudian HCl hidrogirum klorida dia akan hilang dalam 10 menit, dan fenol 2% 15 menit. Kemudian dengan alkohol 50 sampai 70% akan mati dalam waktu 1 jam. Nah, ini ada yang dinamakan tes fenol coefficient. Jadi kita melihat, menguji standar ya. Jadi dipakai oleh FDA USA, Asosiasi Food and Drugs Amerika. Jadi asosiasi makanan dan minuman ya, dipakai sebagai kuman tes standar untuk menilai antiseptik ya. Jadi dengan menggunakan fenol, kalau Staphylococcus aureusnya tahan 5 menit tapi mati dalam waktu 10 menit ya, dalam fenol 1 berbanding 90, maka tes fenol coefficientnya berhasil. Jadi kita bisa melihat jenis Staphylococcus aureus itu benar nggak sih, makanya dikatakan ada tes fenol coefficient gitu ya. Benar nggak sih dia akan mati dalam waktu, tadi tahannya ada kan 2% fenol, dia akan mati dalam waktu 10 menit. Dan ini merupakan salah satu tes untuk menguji adanya Staphylococcus dalam makanan gitu ya. Nah, untuk diagnosa laboratorium sendiri ya, bahannya apa sih, bahan-bahan pemeriksaannya? Kalau klinis itu bisa dari pus atau nanah yang berwarna hijau. Kalau misalnya ada luka-luka borok, kita bisa menggunakannya. Kadang-kadang luka kena peradangan ya, peradangan bumbung biarkan beberapa hari, itu kita bisa scan dengan menggunakan spet ya, terus diambil, kita periksa. Biasanya itu ada juga jadi peradangan atau lagi peradangan yang menginfeksi, ada peradangan yang timbul kemudian sekelilingnya ada kayak putih-putih, ada kayak nanah, suka ada kayak gitu ya, kelihatan ya. Nah, itu juga bisa dijadikan bahan atau sampel pemeriksaan. Kemudian hapusan luka, ada sekutu ya, darah, feses, kemudian dari hidung ya, tenggorokan, itu merupakan bahan jenis pemeriksaan. Ada juga dari sel aspirasi dari paru-paru dan tulang. Kalau kemarin pernah juga lakukan pemeriksaan dari urin, dia juga ada dilaporin terutama yang mengalami infeksi saluran kemih. Itu kan data bagus sekali tuh bentukan sel Staphylococcusnya, kecil, putih, halus gitu ya. Bisa kita simpan juga untuk kita. Kemudian infeksi untuk diagnosa alatnya kita akan identifikasi biasanya dengan preparat hapus. Jadi kalau ada sampel kita warnai geram dulu. Nanti kan kelihatan tuh
sampel langsung dari mana misalnya ya. Kita warnai gram dulu, kita lihat warna gramnya dulu, apakah dia termasuk gram positif atau dia termasuk gram negatif ya. Kemudian baru lakukan biarkan pada media spesifik, biasanya pada media beraga dan media MSA. Kemudian lakukan pewarnaan gram. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait Staphylococcus? Ya. Setelah kita menanamkan bakteri ini udah, kalau kita terinfeksi di dalam kencing apakah itu berbahaya? Kalau udah melakukan penanaman bakteri kita akan terinfeksi, nggak semudah itu. Makanya kalau setiap praktik kita harus menggunakan APD gitu ya. Jadi gunakan APD. Kalaupun misalnya terkena, jarang ya kalau misalnya langsung terkena infeksi. Kalaupun terinfeksi dengan Staphylococcus, misalnya terinfeksi kita, yang umum tadi apa? Yang akan timbul peradangan, nekrosis ya. Nah, jadi kadang-kadang keracunan makanan juga bisa menyebabkan sakit perut gitu ya. Kalau misalnya termasuk ke dalam makanan, itu bisa menyebabkan sakit perut juga, bisa menyebabkan diare juga. Kalau kita praktik dengan menggunakan APD, kita praktik yang sesuai, menggunakan OC-nya, kemudian kita sterilkan lagi, insya Allah akan terinfeksi. Jangan takut. Ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, artinya kita siap praktek ya. Nanti untuk praktiknya katalase, koagulase, kemudian satu lagi DNA tes. Nah, DNA itu yang belum dijelaskan. Itu nanti menggunakan media DNA, nanti kita melihat dengan penambahan apa? HCl ya. Nanti ditumpahkan pada koloni yang tumbuh. Kita tumpahkan dengan media DNA, koloni diinkubasi dulu ya. Kita tanamkan koloninya pada media DNA, kemudian kita inkubasikan. Besoknya kita tumpahkan HCl atau kita kasih HCl yang agak banyak, akan terbentuk zona yang jernih gitu ya. Oke, baiklah, ada yang mau tanyakan lagi? Ada. Kalau tidak ada, saya akhiri ya kita praktiknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.